kali saya lihat dua garis di tespek. Ada satu malam yang mungkin hampir dialami semua calon ayah. Saat istri sudah tidur, rumah sudah sepi, tapi kita malah diam-diam buka kalkulator. Kita mulai coba hitung biaya kontrol, biaya lahiran, susu, popok, rumah sakit. Lalu tiba-tiba muncul satu pertanyaan yang menakutkan. Apa saya benar-benar siap jadi ayah? Dan jujur, waktu pertama kali saya lihat dua garis di tespek, saya juga takut. Tentu saya bahagia sekali. Bukan karena saya tidak mau punya anak, tapi karena saya sadar sekarang ada hidup lain yang bergantung pada saya. Kalau malam-malam ini Anda sering overthinking soal uang, video ini dibuat untuk Anda. Halo calon ayah dan para ayah muda Indonesia. Selamat datang kembali di Rumah Sehat. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang jarang dibicarakan secara jujur, biaya menjadi orang tua. Dan tenang, video ini bukan untuk menakut-nakuti. Tujuan saya cuma satu, supaya saat hari persalinan tiba, Anda tidak panik. Anda bisa merayakannya dengan hati yang gembira. Saya sudah siapkan riset harga tahun 2026. Kita akan membahas biaya prenatal, rumah sakit, perlengkapan bayi, sampai pengeluaran tersembunyi yang sering membuat ayah stres setelah anak lahir. Dan nanti di akhir video, saya akan kasih tahu satu pengeluaran paling mahal yang justru tidak ada hubungannya dengan rumah sakit. Ambil kopi Anda, ambil catatan, karena beberapa menit ke depan mungkin akan mengubah cara Anda melihat finansial keluarga. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas tahap prenatal dan cek medis. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, yaitu yang pertama, biaya kontrol rutin di dokter kandungan. Dulu saya pikir biaya terbesar itu adalah persalinan, tapi ternyata salah. Yang diam-diam menguras tabungan justru pengeluaran kecil, tapi terus datang setiap bulan. Contohnya, kontrol rutin. Banyak ayah berpikir USG itu paling sesekali, padahal kontrol bisa setiap bulan. Semakin dekat, Anda perlu 2 minggu sekali, bahkan menjelang kelahiran butuh setiap minggu. Estimasi dokter kandungan per kunjungan sekitar 300.000 sampai 1,5 juta rupiah. Total 9 bulan bisa 4 juta sampai 15 juta. Dan itu pun tergantung kota, rumah sakit, dokter, jenis USG-nya. Yang kedua, yaitu vitamin dan suplemen ibu hamil. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan calon ayah, yaitu menganggap vitamin itu opsional. Padahal asam folat, zat besi, DHA, kalsium itu sangat mempengaruhi kesehatan ibu dan juga tumbuh kembang anak. Dan ini bukan sekali beli, ini pengeluaran rutin selama 9 bulan. Estimasinya sekitar 300.000 sampai 1,5 juta rupiah per bulan. Total bisa 2,7 juta sampai 13 juta rupiah. Dan lucunya, banyak ayah rela upgrade motor tapi mikir 2 kali untuk membeli vitamin kehamilan. Yang ketiga, pemeriksaan laboratorium. Lalu ada biaya yang sering datang tiba-tiba, yaitu pemeriksaan tambahan. Entah itu tes darah, gula darah, torch, tes urin, fungsi tiroid, screening tertentu. Ya, estimasi sekitar 500.000 sampai 5 juta. Kadang hasil kontrol membuat dokter meminta pemeriksaan tambahan. Dan sebagai ayah, kita belajar satu hal, kesehatan tidak bisa ditunda. Yang keempat, nutrisi dan perubahan pola makan. Ini bagian yang sering bikin ayah bingung, kok belanja bulanan kita terus naik ya? Ya jawabannya karena kehamilan mengubah semua kebutuhan makanan keluarga. Kadang ibu jadi lebih sensitif terhadap makanan. Perlu protein tambahan, perlu buah rutin, perlu susu tertentu, atau bahkan perlu serat tambahan karena konsumsi zat besi. Belum lagi kalau lagi mual, lapar yang terus-menerus, kemudian makanan khusus, ya tambahannya kurang lebih 1 juta sampai 4 juta per bulan.
Totalnya bisa 9 juta sampai 36 juta. Dan percaya sama saya, membeli makanan bergizi untuk ibu hamil itu jauh lebih penting daripada memberi stroller mahal. Dan yang kelima yaitu dana darurat. Dana darurat ini bisa terjadi karena mungkin ada komplikasi. Ini bagian yang paling penting dan paling sering tidak disiapkan. Karena banyak orang berharap semoga normal-normal saja, padahal komplikasi bisa datang tanpa izin. Contohnya kontraksi dini, kemudian ada flek, kemudian rawat inap preeklamsia, diabetes gestasional, atau mungkin perlu bed rest. Dana darurat minimal 10 juta sampai 50 juta. Bijaksana itu bukan berarti pesimis. Bijaksana itu berarti siap. Kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan semaksimal mungkin. Yang keenam yaitu biaya transportasi atau biaya kecil lainnya. Nah, kadang ini yang membuat bocor. Pengeluaran yang kita pikir kecil-kecil. Ya, contohnya bensin, tol, parkir rumah sakit, makan setelah kontrol, atau kita butuh pesan ojek online. Ya, estimasi saya 300.000 sampai 1 juta per bulan. Total bisa 3 juta sampai 9 juta. Nah, yang ketujuh yaitu kelas persiapan orang tua. Banyak ayah menganggap ini tidak penting, sampai akhirnya bayinya lahir lalu panik sendiri. Contohnya apa? Kelas menyusui, kemudian parenting kelas ayah siaga. Estimasinya bisa 500.000 sampai 5 juta. Nah, untuk itulah saya membuat Akademi Ayah. Saya ringkaskan banyak pembelajaran tentang fatherhood supaya ayah Indonesia bisa belajar lebih praktis dan relevan. Saya bikinkan sebuah buku Akademi Ayah. Linknya ada di kolom komentar ya. Yang kedelapan yaitu selisih biaya persalinan. Banyak ayah berkata, kan ada BPJS, kan ada asuransi, tapi realitanya sering ada biaya tambahan, entah itu upgrade kamar, dokter pilihan, tindakan tambahan, NICU, obat tambahan. Ya, selisihnya bisa sekitar 5 juta sampai 30 juta rupiah. Jadi, berapa total estimasi realistis? Versi hemat. Ya, versi hemat sekitar 20 juta sampai 40 juta. Itu yang harus teman-teman punya. Kalau versi menengah 40 juta sampai 80 juta. Versi premium bisa 100 juta plus, tergantung pilihannya. Dan ini belum termasuk perlengkapan bayi, persalinan kompleks, pasca melahirkan. Sekarang mungkin Anda mulai sadar kenapa ya banyak pria mendadak dewasa setelah menjadi ayah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu strategi memilih rumah sakit. Karena disinilah banyak keputusan emosional yang dibuat oleh orang tua, terutama ayah. Jalur pertama yang bisa kalian tempuh yaitu BPJS Kesehatan. Yes, ini sangat membantu sekali dan tentu ini adalah hak Anda sebagai warga negara dan jujur sangat membantu. Kalau kehamilan normal biasanya akan diarahkan ke vaskes 1 ataupun puskesmas. Kalau ada indikasi medis, Anda akan dirujuk ke RSUD atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Tapi tolong cek administrasinya dari sekarang. Jangan urus BPJS saat istri udah pembukaan kelima. Itu tentunya resep bencana. Yang kedua, rumah sakit swasta. Di tahun 2026, biaya persalinan di rumah sakit swasta itu makin jauh perbedaannya. Estimasi kelas 3 untuk sesar itu mulai dari sekitar 15 jutaan. Untuk VIP 45 sampai 60 juta. Dan pesan saya untuk ayah muda, jangan memaksa gengsi. Kenyamanan istri dan anak memang penting, tapi ketenangan finansial setelah pulang ke rumah juga penting. Lalu ada satu kata yang sering membuat ayah langsung diam, yaitu NICU. Kalau bayi perlu observasi khusus, biaya per malam biasanya sekitar 5 sampai 10 juta. Dan inilah alasan kenapa saya selalu bilang, siapkan dana cadangan minimal 30%. Kalau estimasi Anda 20 juta, peganglah 26 juta.
6 juta itu adalah dana tidur yang kita harap tidak terpakai, tapi wajib ada. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu tentang perlengkapan bayi dan gaya hidup. Sekarang kita masuk ke bagian favoritnya ibu, tapi bagian yang paling menguji imannya ayah, yaitu belanja perlengkapan bayi. Nah, tentang baju bayi, dengar saya baik-baik ya. Bayi itu tumbuh sangat cepat. Baju newborn itu kadang cuma dipakai 1 bulan. Jadi jangan beli karena lucu, beli karena perlu. Kemudian tentang stroller mahal. Dan ini mungkin unpopular opinion ya. Kalau Anda tidak rutin jalan-jalan, jangan beli stroller seharga motor. Sekarang banyak sekali jasa sewa perlengkapan bayi, mulai dari 100 sampai 200 ribu per bulan. Anak Anda tidak akan pernah ingat merek strollernya saat dia bayi. Tapi dia akan butuh biaya sekolah saat dia nanti besar. Nutrisi ibu itu jauh lebih penting. Kalau punya budget, prioritaskan nutrisi ibu. Protein yang baik, telur, ikan, daging, jauh lebih berdampak dibandingkan mainan bayi mahal. Pengeluaran paling mahal ternyata bukan rumah sakit. Ya, dan sekarang saya mau jawab open loop di awal video. Pengeluaran paling mahal setelah punya anak seringkali bukan rumah sakit, tetapi keputusan impulsif. Karena saat jadi orang tua, kita mudah membeli sesuatu karena kita takut disebut tidak sayang sama anak. Padahal anak itu tidak membutuhkan semua barang mahal. Mereka membutuhkan ayah yang tenang, hadir, dan bertanggung jawab. Terakhir, saya ingin bicara dari hati ke hati. Menjadi ayah memang mahal, tapi yang paling mahal sebenarnya bukan uang. Yang paling mahal adalah ketika seorang pria tidak siap memimpin keluarganya. Dan kabar baiknya, kesiapan itu bisa dipelajari. Jangan takut, Anda punya waktu 9 bulan untuk bersiap. Dan kalau Anda menonton video ini sebelum nikah, itu berarti Anda sudah selangkah lebih matang. Mulai cicil tabungan, kurangi pengeluaran tidak penting, jaga kesehatan diri sendiri, karena ayah adalah tiang rumah tangga. Saya juga sudah siapkan file Excel estimasi biaya yang bisa Anda download di kolom deskripsi. Kalau ada biaya lain yang mungkin terlewat, tulis di kolom komentar supaya bisa membantu ayah lainnya. Bantu saya mewujudkan 1 juta ayah yang hadir untuk Indonesia. Dan di video berikutnya, saya akan membahas 10 pembelian perlengkapan bayi paling worth it. Subscribe Rumah Sehat supaya Anda tidak tertinggal konten fatherhood berikutnya, karena ayah yang bertumbuh akan membangun rumah sehat untuk semua.